Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kita semua. Nama saya Arsafin Nafusyarin dari kelas TRPL 2C pagi dengan NIM 434201075. Jadi pada video ini saya akan membuat video mengenai tugas akhir semester praktikum AS untuk PBD, di mana di sini ada beberapa soal yang harus saya kerjakan. Jadi langsung saja pada soal pertama, ada sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Kemudian manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Jadi pertanyaan pertama, ya tampilkan daftar nama pelanggan beserta total yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja yang terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000 dan seterusnya. Semuanya dilakukan pada query SQL. Jadi untuk praktikum ini setiap tabel database sudah saya sediakan semua, jadi tinggal mempraktekkan query SQL-nya. Jadi saya langsung mengerjakan yang toko buku. Di sini ada tabel buku, tabel detail pesanan, tabel pelanggan, dan tabel pesanan. Jadi saya langsung jawab yang A, yaitu tampilkan daftar nama pelanggan. Oke, pergi ke SQL. Jadi select pelanggan, ya singkat aja, nggak perlu. Select pelanggan, nama, dan sum, harga, buku harga, dan dikalikan dengan detail pesanan, jumlah, lalu alias total belanja from, lalu join pesanan on pelanggan ID pelanggan sama dengan pesanan ID pelanggan, lalu join detail pesanan on pesanan ID pesanan sama dengan detail pesanan ID pesanan, join buku on detail pesanan ID buku dengan buku ID buku, dan group by pelanggan nama, having total belanja lebih besar dari 500.000, order by ini group by total belanja descending. Oke, copy dulu jika ada error. Go. Oke, ini dia ya. Ini hasilnya, ada Alex 150.000 dan Louis 550.000. Sekarang lanjut yang ke B, tampilkan nama buku dengan kategori fiksi pada tahun 2023. Langsung ke SQL lagi, select judul, sum, detail pesanan, jumlah as, jumlah jual, kemudian from detail pesanan DP join pesanan on ID pesanan sama dengan pesanan ID pesanan, join buku on detail pesanan ID buku sama dengan buku ID buku, where buku kategori sangat fiksi dan tahun and year pesanan tanggal pesanan pesanan 2023, group by
buku, judul, order by, jumlah terjual, descending, kemudian limit 5. Oke, select from itu pesanan, join pesanan, dan join buku where kategori buku adalah fiksi pada tahun 2023. Group by, judul buku, order by, jumlah terjual secara descending, dan limit 5. Copy dulu jika ada error, go, dan ini yang muncul. Love the Rings 2, Great Gatsby 1, seasonnya 1 semua. Oke, lanjut ke yang C. Tampilkan nama pelanggan yang tak pernah melakukan. Oke, buku SQL, select pelanggan nama from enggan left join pesanan X on B, ID pelanggan sama dengan ID pelanggan, where pesanan ID pelanggan is no. Go. Oke, John tidak membeli buku apapun. Oke, jadi yang nomor 1 sudah siap. Lalu sekarang kita lakukan yang nomor 2. Nomor 2, sebuah program memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database adalah sebagai berikut. Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Sama tetap buat SQL, ini kurang lebih menampilkan saja, dan untuk MD ini menemukan. Yang pertama, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Temukan juga yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke. Ini database-nya, ini tabel departemen, tabel karyawan, tabel proyek, dan tabel tugas. Mari kita masuk ke SQL. Select departemen, nama departemen, count karyawan, jadi karyawan as jumlah karyawan, kemudian from departemen, left join karyawan on ID departemen sama dengan karyawan ID departemen, group by nama departemen. Oke, coba jalankan, dan ini hasilnya sudah sesuai. Lalu yang B, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji rata-rata dari seluruh rata-rata gaji seluruh karyawan di atas rata. Oke. Kembali ke SQL, select nama lengkap from karyawan gaji tas, select average gaji from karyawan. Oke, go. Oke, Bella Kartika, Eka Nuraini, dan Gita Mahendra karyawan. Gita memiliki 850.000 berapa ini? Ya, 8,5 juta. Oke. Kemudian ya Eka dan Gita. Eka, Bella. Oke, yang itu udah. Sekarang yang C, tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen yang sedang tidak mengerjakan pekerjaan apapun. Balik lagi ke SQL, select nama lengkap from karyawan join departemen on departemen sama dengan
di departemen. Left join tugas on karyawan ID, karyawan sama dengan tugas ID karyawan. Where departemen, nama departemen sama dengan IT, and tugas ID is null. Go. Gita Mahendra. Oke. Gita Mahendra. Oke, jadi yang untuk yang nomor 2 sudah selesai semua. Sekarang kita masuk kepada yang nomor 3. Yang nomor 3 ini menyinggung soal stored procedure dan function. Jadi sistem informasi akademik atau SIA sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema sebagai berikut. Asumsikan konversi nilai sebagai bobot. Huruf ke bobot adalah sebagai berikut. Kemudian pertanyaan balas stored procedure bernama proses kelulusan dan seterusnya. Kemudian dia membuat function bernama hitung APK yang bernama name. Oke, langsung saja. Untuk database SIA ini ada 3 tabel, ini untuk mahasiswa, ini untuk mata kuliah, dan ini untuk nilai. Jadi kita akan melakukan ini di SQL. Jadi untuk start procedure kita pertama mulai dengan delimiter, kemudian create procedure, proses kelulusan, in dan parameter chart 20, begin, declare SKS integer, select total SKS into SKS from mahasiswa where name dengan name parameter. If SKS lebih besar sama dengan serkapat dan update mahasiswa set status dengan lulus, get name dengan name parameter, select concat mahasiswa dengan name berhasil dituliskan. Oke. Gak usah istilah. Pesan. Lalu else select concat mahasiswa dengan name belum memenuhi syarat lulusan. Pesan. And if and limit. Oke, ini start procedure-nya. Coba go. Oke, berhasil. Sekarang tinggal kita coba saja execute. Kita panggil misalnya mahasiswa dengan name M001 dan M004. So, kita execute M01. Mahasiswa dengan name M01 berhasil diluluskan. Sudah benar ya, karena dia tulis kasus 44.
dimana pada kirinya tadi diluluskan jika SKS lebih besar atau sama dengan 144. Lalu kita coba lagi untuk yang NIM dengan F004 dimana SKS nya di bawah 144 dan akan muncul bahwa dia tidak memenuhi syarat kelulusan, dan ini sudah sesuai. Lalu kita lanjut kepada yang B. Apabila function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa tersebut. IPK dihitung dalam rumus sekian. Oke, langsung saja kita balik lagi ke SQL. Jadi yang pertama itu delimiter lagi, begin, declare total bobot desimal 10,2, declare total KS integer, select, sum, case, nilai huruf, when A dan for, when B dan 3, when C dan 2, when D dan 1, else no. N kali mata kuliah SKS tutup S total obat, kemudian sum mata kuliah SKS S total SKS into total bobot total SKS from nilai. Lalu join mata kuliah on, kemudian kode mata kuliah kode mata kuliah where nilai NIM sama dengan return if no total bobot total SKS no N. Create function hitung IPK NIM dalam function returns desimal 2. Oke. Dan ini seharusnya bisa. Baik, coba kita tes functionnya. Ini yang kita buat, execute, value 1, go. IPK nya 3,27. Seperti yang telah dilakukan sudah bisa 1,5 untuk yang M004. Jadi untuk nomor 3 semua sudah terjawabkan. Sekarang sisa yang nomor 4 yang terakhir.
Jadi di sini ada sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Kemudian skala database sebagai berikut. Kemudian ya, pertanyaannya menyinggung soal trigger. Buat sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan ke tabel detail penjualan. Flash trigger adalah untuk mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Kemudian setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa bekas stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika iya, harus memasukkan data baru ke dalam log stok rendah yang berisi ada produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, langsung saja kita buat dua-duanya. Untuk database di sini, ini ada tabel-tabelnya di penjualan, log stok rendah, penjualan, dan produk. Oke, kita balik lagi ke SQL. Di sini kita akan buat ya delimiter, create trigger, update stock setelah penjualan, after insert on detail penjualan for each row. Jadi begin declare stock underscore sisa integer, save produk, set stock jangan stok kurang new jumlah, where id produk jangan new id produk. To stock sisa from produk where id produk jangan new id. Oke. Jadi apa yang saya buat di sini ini untuk mengurangi stok jika ada perubahan. Kemudian yang untuk di bawah ini akan menjawab yang B. Jadi untuk mengurangi ini sudah menjawab yang A. Kita akan tes dua-duanya sekaligus nanti. Jadi kita lanjut dulu untuk menyelesaikan yang B. If stok sisa lebih kecil dari 10, dan insert into log stok rendah di produk stok tersisa. id log di produk stok tersisa waktu peringatan. Oke. Apa ini nggak perlu ya? Oke, values new di produk stok underscore sisa no, and if and oke. Trigger after insert on data penjualan for each row. Declare stok sisa update produk ketika ada perubahan pada produk, set stok kurangin dengan jumlah select stock. Kemudian if stock lebih kurang dari 10, maka insert new data pada log stock rendah. Coba go. Sudah bisa. Mari kita tes misalnya untuk produk. Misalnya kita kurangin shampoo.
Oke, coba kita insert data ke sini. Itu penjualan digital kita buat 9 1. Tadi shampoo ya, shampoo kita buat 5 misalnya. Go. Tadi sebelumnya 20, stoknya sekarang startnya 15. Oke. Log stok rendah, tidak ada yang masuk, namun akan ada masuk ketika dia kurang dari 10. Jadi coba kita kurangin dengan 6. Coba kita tambahkan lagi, insert sample 6. Go. Oke. Sepertinya udah masuk nih 9. Tadi detail pembeliannya dan produknya juga berkurang stoknya. Jadi itu saja dari video praktikum AAS PBD ini. Terima kasih yang telah menonton. Sekali lagi selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.